Halo bung-bung semua, kita akan melanjutkan pembacaan transkrip persidangan Mahmilub Letnan Kolonel Untung, Ketua Presidium Gerakan 30 September atau G30S. Pada bagian ini kita sudah masuk pada kesaksian saksi ke-8, 9, dan 10. Kami akan membacakan transkrip berita acara Mahmilub untuk 3 saksi ini sekaligus. Mereka adalah bagian inti pasukan Pasopati dari Regu yang bertugas mengambil Jenderal Ahmad Yani. Satu di antaranya termasuk yang menembak Jenderal Ahmad Yani. Ketiganya bersaksi pada sidang ke-6 yang berlangsung 25 Februari 1966. Mereka bersaksi setelah Lettu Ngadimo. Namun sebelum kami lanjutkan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh ya, satu lagi. Karena ini adalah kesaksian dari persidangan, banyak keterangan terdakwa dan saksi yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Tentu bisa jadi mereka bohong atau jujur atau ada faktor lainnya. Apalagi banyak di antara yang bersaksi terlibat dalam gerakan 30 September itu. Bisa jadi mereka mau membela diri, cuci tangan. Tinggal Bung-Bung yang menelaah. Saksi ke-8 adalah Mukijan. Umur 35 tahun, tempat lahir di Boyolali, pekerjaan terakhir, X Peltu NRP 139355, jabatan Danton, perawatan Brigip 1 Dam 5 Jaya. Hakim ketua kepada saksi, saudara telah disumpah menurut agamanya untuk memberi keterangan yang benar. Siap. Saudara bertugas apa dalam pasukan Pasopati? Saya ditugaskan oleh Lettu Dul Arif dengan susunan pengambilan Jenderal Yani. Bagaimana perintahnya Dul Arif dan bagaimana perintah itu saudara jalankan? Saya diperintahkan sebagai komandan regu untuk pengambilan Jenderal Yani dan diberikan bantuan tenaga pasukan 1 kompi dari Yon 530 dan Brigif 1. Tugas utama yang diberikan kepada saya adalah keamanan jalan di depan dan di samping rumah Jenderal Yani itu. Gerakan dimulai dari Lubang Buaya kurang lebih jam 03.35 pada tanggal 1 Oktober 1965 dan 3 bus Ikarus. Sesampainya di muka rumah Jenderal Yani, kami turun dan Lettu Dul Arif membagi tugas. Dan saya ditugaskan keamanan jalan di depan rumah. Saudara pernah mengikuti briefing? Di mana briefing itu diadakan dan siapa yang mengadakan briefing tersebut? Briefing diadakan di Lubang Buaya pada tanggal 30 September kira-kira jam 14.00 dan yang memberikan briefing itu adalah Lettu Dul Arif dan Lettu Ngadimo. Apa yang dibicarakan dalam briefing itu? Di dalam briefing dibicarakan mengenai pembagian pasukan dan pembagian kelompok-kelompok. Letnan Ngadimo memberikan penjelasan mengenai pasukan-pasukan yang akan bergerak ialah dari Batalion 530, Batalion 454, dan dari Cakra, Auri, dan Ekuadron Tank. Lettu Dul Arif menjelaskan mengenai pembagian kelompok 1 sampai dengan 7 yang bertugas nanti untuk pengambilan jenderal-jenderal. Bagaimana bunyi perintahnya untuk pengambilan jenderal-jenderal itu dan apakah saudara menyaksikan pengambilan almarhum Jenderal Yani? Perintah pengambilan ialah harus secara sopan dan harus menghindarkan bentrokan dengan pasukan lain. Kalau pengambilan secara sopan tidak berhasil, harus dengan kekerasan. Pokoknya hidup atau mati harus dibawa. Pagi hari tanggal 1 Oktober itu di rumah Pak Yani, saya melihat bahwa beliau diangkat dari rumah keluar dengan dipegang kedua belah tangan
oleh 2 orang dan kemudian dilempar dalam kendaraan. Yang mengambil dari dalam rumah ialah anggota-anggota dari Cakrabirawa. Yang mengangkat almarhum Jenderal Yani itu siapa? Dan terus dibawa kemana? Yang mengangkat ialah anggota-anggota Cakra juga, tetapi saya tidak kenal muka-muka. Berhubung gelap, kemudian kami diperintahkan naik kendaraan oleh Letudul Arif dan menuju ke Lubang Buaya. Sampai di sana, di kebun karet berhenti dan kami turun dari kendaraan dan beristirahat. Jenderal Yani diangkat ke kampung di Lubang Buaya itu. Saudara tahu kemana dibawa sebenarnya almarhum Pak Yani itu? Saya tidak tahu. Kemudian ketua memberikan kesempatan kepada auditor untuk menanyakan sesuatu kepada saksi. Auditor kepada saksi. Saudara Mukijan, Rashwat itu dari mana dan apa tugasnya? Dari Cakrabirawa, dan tugasnya di dalam pasukan saya ialah untuk pengambilan Pak Yani. Almarhum Pak Yani itu waktu dibawa keluar kendaraan oleh 2 orang itu dikatakan diseret atau diangkat? Diseret. Waktu berangkat dari Lubang Buaya mempergunakan bus-bus Ikarus dari mana? Saya tidak mengetahui asal-usulnya. Lagi pula waktu itu keadaan masih gelap. Setelah auditor selesai dengan pertanyaan-pertanyaan, maka ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya terhadap keterangan saksi. Maka dijawab, yang tidak disetujuinya ialah apa yang telah terjadi pada dirinya almarhum Jenderal Yani. Kemudian ketua memerintahkan auditor agar dipanggil masuk saksi ke-9 yang atas pertanyaan-pertanyaan ketua mengaku bernama Rashwat, umur 40 tahun, tempat lahir di Lengkong, Brebes, pekerjaan terakhir Ek, Serda Cakrabirawa, NRP 127775. Hakim ketua kepada saksi. Apakah tugas saudara di pasukan Pasopati yang dipimpin oleh ex-Letudul Arif? Tugas yang diberikan oleh Letudul Arif kepada kami ialah pertama untuk mengambil Jenderal Yani hidup atau mati dengan kekuatan 1 regu dengan dibantu anggota Yon 530 dan Brigip 1. Perintah selanjutnya dari Letudul Arif ialah bahwa regu saya harus dibagi 2 kelompok. 1 kelompok untuk pengambilan ke dalam rumah dan 1 kelompok untuk penjagaan di luar. Selanjutnya kami diberikan tanda pangkat kapten. Untuk apa tanda pangkat kapten itu? Letudul Arif mengatakan ini adalah perintah dan untuk menambah kepercayaan diri dari Jenderal Yani waktu akan menghadap untuk pengambilan. Ya, teruskan. Setelahnya kami sampai di rumah Pak Yani, komandan jaga yang ada di rumah itu kami perintahkan untuk membangunkan Jenderal Yani. Setelah Pak Yani keluar dari kamar tidur, kami laporan bahwa kami diperintahkan untuk menyampaikan bahwa Jenderal sekarang juga dipanggil ke istana. Beliau menjawab akan berpakaian dahulu dan masuk ke kamar dengan dikawal 3 orang yaitu Sersan Tumiran, Sersan Giyadi, Prakadoblin, dan kami sendiri pergi keluar. Setelah kami keluar, kemudian kami dengar pertengkaran, disusul bunyi tembakan. Siapa yang menyuruh menembak? Yang menyuruh tidak ada, tetapi yang menembak adalah Sersan Giyadi. Dalam berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 1965, kamu memberi keterangan bahwa kamu memerintahkan Serda Giyadi untuk menembak. Tidak, itu tidak benar. Yang menembak Serda Giyadi atas kemauannya sendiri. Bagaimana menembaknya? Dengan stand, kurang lebih 4 atau 5 peluru. Lalu setelah itu, saya memerintahkan agar jangan menembak, tetapi kemudian almarhum Pak Yani digotong keluar oleh 4 orang dan dimasukkan dalam bus. Kemudian kami naik dalam kendaraan terus ke Lubang Buaya. Sampai di Lubang Buaya kami melapor kepada Letudul Arif dan kami serahkan almarhum Pak Yani kepadanya. Letudul Arif mengatakan terima kasih
dan memerintahkan agar regu saya beristirahat. Dahulu sambil menunggu perintah lanjutan. Kemudian ketua memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika ada. Auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Auditor kepada saksi. Saudara Rashwat, mengapa saudara perintahkan kepada 3 orang itu untuk mengikuti Pak Yani pada waktu akan berpakaian? Karena kelompok itu adalah kelompok masuk atau kelompok membawa. Siapa yang memerintahkan itu? Yang memerintahkan adalah Letkol Arif, perintah lisan sebelum bergerak. Setelah ketua menanyakan kepada pembela apakah akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang dijawab oleh pembela tidak ada. Kemudian ketua memerintahkan kepada auditor agar dipanggil masuk saksi yang ke-10 yang atas pertanyaan-pertanyaan ketua mengaku bernama Giyadi. Umur 38 tahun, tempat lahir di Solo, pekerjaan terakhir ex-sersan infanteri dari Yon, Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Hakim ketua kepada saksi. Tugas apa yang saudara peroleh di pasukan Pak Sopati dari saudara Letkol Arif dalam rangka G30S? Pada tanggal 30 September 1965, saya diperintahkan untuk konsinyir berat, dan pada jam 10.30 kami dengan pasukan dibawa ke Lubang Buaya. Di sana kami oleh Sersan Rashwat disuruh istirahat. Kira-kira jam 03.45 tanggal 1 Oktober 1965 kami dibangunkan dan diberitahukan bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan coup. Maka kami sebagai anggota Cakrabirawa harus menjaga keselamatan dan keamanan pribadi Paduka Yang Mulia Presiden beserta keluarganya. Sebab itu kami diperintahkan untuk mengambil Jenderal Yani hidup atau mati. Yang membicarakan mengenai Dewan Jenderal itu siapa? Yang memimpin waktu itu saudara Syam. Ya, teruskan. Kemudian kami naik kendaraan terus berangkat sampai di rumah Pak Yani. Saya terus menuju ke belakang rumah. Sersan Rashwat dan Peltu Mukijan ke penjagaan. Selanjutnya yang masuk ke dalam rumah pertama adalah Rashwat, disusul oleh Tumiran, Doblin, dan Sugiono. Kemudian saudara Rashwat keluar dan memanggil saya ke dalam rumah. Selanjutnya saya lihat saudara Rashwat berbicara dengan Jenderal Yani dan Pak Yani memukul kepala Doblin. Melihat itu dan mengingat perintah pengambilan harus dijalankan hidup atau mati, saya melepaskan tembakan. Kenapa harus ditembak? Karena Jenderal Yani memukul Praka Doblin dan perasaan saya ialah Pak Yani melawan dan mengingat juga perintah pengambilan hidup atau mati. Kemudian setelah tembakan saya laporkan saya keluar dan Pak Yani terus ditarik keluar oleh Sugiono, Doblin, dan Tumiran. Dinaikkan bus, dalam bus dan selanjutnya ke Lubang Buaya. Sampai di sana kami turun dari kendaraan, diperintahkan untuk istirahat. Setelah mendengar jawaban dari saksi, ketua kemudian mempersilakan auditor untuk jika ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Auditor mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di bawah ini. Saudara Giyadi waktu menembak Pak Yani dan dari jarak berapa meter dan dari jurusan mana? Jaraknya kurang lebih 3-4 meter dan saya menembak berhadapan dari depan. Siapa yang memberi tanda untuk penembakan? Yang memberi tanda untuk menembak adalah saudara Rashwat dengan cara tangan kedua-duanya terbuka diangkat ke atas. Saksi memperlihatkan caranya. Kemudian ketua menanyakan apakah pembela akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Setelah ketua mendapat jawaban bahwa pembela tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, maka ketua memerintahkan auditor agar dipanggil masuk saksi yang ke-11
yang atas pertanyaan-pertanyaan ketua mengaku bernama Kuncoro.